Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakak-kakak semua, selamat sore, selamat bergabung di Jimit ke-18. Ya, kita sudah sampai pada agenda umpan balik rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Oke, bukti karya ini merupakan tugas akhir kakak-kakak semua. Jadi, ya bentar lagi lulus. Mohon diperhatikan nanti akan ada arahan mengenai bukti karya. Baik, sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu kesepakatan bersama. Yang pertama adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang sangat wajar. Oke, tujuan dari sisi kita kali ini adalah satu, memberikan umpan balik RTL atau rencana tindak lanjut, dan kedua adalah memahami penugasan bukti karya. Oke, nanti akan ada pendahuluan, refleksi awal, umpan balik RTL, penyampaian pengantar bukti karya, dan terakhir adalah penutup. Sebelum ke umpan balik, saya akan mengingatkan ulang mengenai komponen-komponen yang ada di rencana tindak lanjut. Yang pertama itu ada judul program atau kegiatan. Kemudian yang kedua adalah latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang, Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program, ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Kemudian, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan peserta didik, orang tua, dan data pencapaian peserta didik, pemetaan aset, dan sebagainya. Kemudian komponen yang ketiga ada tujuan program. Yang keempat ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Kelima, ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 7, rencana evaluasi. 8, kemungkinan tantangan. Kemudian nanti ada tambahan mengenai dokumentasi ya. Dokumentasi tentang sosialisasi dan hasil rapat atau hasil sosialisasi. Oke, kita masuk pada agenda yang pertama adalah memberikan umpan balik rencana tindak lanjut teman sejawat. Saya akan bagikan linknya. Kemudian nanti kakak-kakak bisa dibuka linknya. Nanti berpasangan saja. Misalkan Kak Iqbal dengan Kak Bahrul, kemudian Kalisna dengan Kak Kokom. Nanti saling merefleksi ya, saling memberikan umpan balik. Kalisna memberikan umpan balik yang Kak Kokom, yang Kak Kokom juga sama, memberikan umpan balik yang Kalisna. Bentar ya, saya share di chat ya. Itu linknya, boleh kakak-kakak buka. Saya akan share screen. Bisa dibuka di HP juga. Oke. Di samping kiri itu ada nama ya. Ada nama. Silahkan, misalkan kalau Kalisna memberikan umpan balik yang Kak Kokom, berarti bukanya di slide Kak Kokom gitu ya. Nanti ditulis nama penganalisis, ditulis misalkan Lisna Mayanti gitu. RTL atas nama siapa? Makanya kakak-kakak silahkan dibuka terlebih dahulu RTL punya temannya yang sudah di-share di grup. Dibukanya cari di tabs yang sebelah kiri ya. Kak Egi sudah beres RTL-nya?
Sudah, tapi fotonya belum dimasukkan, Kak. Baru selesai kombalnya tadi. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ke grup. Kak masukin, Kak. Kirim ke grup. Nanti bertiga ya. Kak Iqbal, Kak Bahrul, Kak Egi. Kak Egi menganalisis yang Kak Bahrul. Kak Bahrul menganalisis yang Kak Iqbal. Kak Iqbal menganalisis yang Kak Egi gitu ya. Oke, berarti saya yang buka yang Kak Egi ya? Iya. Ayo buru Kak Egi. Kirimkan. Aku menganalisis siapa aku? Kak Iqbal. Kamu menganalisis yang aku. Oh. Aku yang Egi. Serigala. Nanti aku menganalisis punya kamu, Serigala. Siap. Egi analisis yang Kak Bahrul ya. Serigala yang tidak pernah ke sirkus. Filenya belum PDF, nggak apa-apa. Atau di PDF-an dulu. Nggak apa-apa. Kena naon Kak Egi, hayo. Atos. Nambah di kirim. Berarti Kak Egi bukanya yang jadi itu mau udah malam gini yang Kak Bahrul berarti. Saya nganalisis yang siapa? Mana? Serigala RTL kamu yang mana, Serigala? Kak Egi Oh, yang yang Kak Bahrul atas ya. Di grup ada di atas. Oke, sudah ketemu. Superman, Ultraman mana? Senam Irama Fire, bangun jiwa dan raganya. Seprot educational model. Alah ya boy, kemai boy. Oji nih. Tidak, you are not my savior. Kondisi gila banget gitu. Punungan. Si itu nak. Si RKO. Smackdown Randy Orton. Mikna cani pareuman, maaf. Terus Kak ini kalau udah sambil nganalisis, apa yang harus diisinya ini? Ada yang di layar tuh Kak. Hah? Yang di layar tuh. Di layar. Di kolom chat Rani udah ngirim link Google Doc. Itu ada rubrik penilaian. Kakak nanti buka yang tabs-nya Kak Bahrul, berarti diklik tab Kak Bahrul. Ini ditulis nama penganalisis, berarti Kak Egi. Terus nanti ini dikasih skor, tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, poinnya berapa. Yang tujuan program mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik, poinnya berapa. Skornya di checklist we nya. Boleh. Nanti terakhir di total. Nah, terus di bawahnya ada umpan balik. Tapi umpan baliknya yang konstruktif ya, yang membangun ya. Siap, tenang itu mah. Kak, Ya. punya Kak Kokom kok diklik si rubriknya nggak muncul. Link Kokom nggak muncul.
Itu ada. Nih pas dibuka di sini di laptop saya Kak. Jadi gimana Kak itu? Yang ini yang Karena mau nanya. prinsip umpan balik Prinsip umpan balik. keluarnya yang itu. Iya, sama ini juga yang Bukan munculnya rubrik. prinsip umpan balik. Sama Maaf. ya? Heeh. Bukan rubrik. Prinsip umpan balik. Apa? Iya, yang 4 ini, yang Bukan. 4. Iya, Bukan yang di Karena layar. mau nanya. bukan. Ya, nanya apa? Ini kan ada skor 4, 3, 2, 1 gitu ya. Nah, untuk dapat 4 kriteria anak kumaha? Kriteria anak kumaha. Kriteria Gitu kriteriana 4, dapat 3, dapat 2, dapat 1 gitu. di mana yang mendekati kalau misalnya tujuannya mengarah pada pembelajaran PJOK yang berpesan para peserta didik, berarti poinnya 4. Kalau misalnya jajauheun tina mengarah kana perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, berarti poinnya makin sedikit gitu. Oh, aya di ieu nih. Aya di LMS-nya kriteriana nya. Ada. Oh ya. Kalisna masih gitu gak? Kalisna udah bisa dibuka belum? Kak Kokom. Masih Kak. Jadi keluarnya umpan balik. Belum, masih seperti tadi, Kak. Aduh sayang. Bentar. Oh, udah bisa Pak. Udah bisa Kak. Udah bisa? Udah. Kak Kokom udah belum? Kak Kokom. Udah bisa belum? Belum, gimana caranya? Kak Maaf. Kokom yang ini nih. Coba di scroll lagi ke bawah Kak Kokom. Sini. Oh iya, betul. Sudah ada, Bisa. terima kasih. Di HP ya? Ada.
Ya, saya nggak bisa ngisi umpan balik ini ngetiknya nggak bisa aku nanya ya. Gak bisa. Sinyal apanya? Gak bisa ngetik sama sekali. Sia, hayo, sia, hayo. Kumaha ya ngetikna ya. Di Dino HP apa dino laptop? laptop ya. Ini teh mau ngetik V ya checklist, tapi jadi malah enter dia ke bawah. Yang Kak Bahrul ya. Itu bisa. Coba Ini ada tanda panah, ini apa nih? coba titik bisa nggak? Eta ayahnya Bahlul tampan Bahlul. Tapi yang di kotaknya, yang di skornya Apa yang saya mau gitu, nah. tak bisa ya, no bisa. Coba. Tapi areka nomor opat geuning teu bisa ya skor opat di isina. Di blok. Udah tuh. Coba. Ya. Kok bisa ya? Apa? Jangan digigit. Ini. Ezio, Mama, beragam sumber daya. Hai, sumber daya. Iya, yang Kak Bahrul gak bisa ya, Kak Egi ya? Yang nomor 4-nya ya? Iya, nggak bisa ngisi umpan balik anu dina skorna. Apa ini? Apa? Ini. Itu bisa. Ini umpan balik. Bisa. Saya teks sekolah. Asis. Cek. Duh, kelempar duh. Sinyal. Kak Egi udah bisa ya? Yang skor nomor 4. Oke, dicoba dulu. Sok. Ini kelempar duh sinyal. Bisa ya? Oke, sudah bisa. Oke, aman. Apa itu? Apa ya?
Ada bawa apa-apa. Ayo, saat tabrak detik. Culik, culik. Tuh mau diculik sama si Om tuh. Culik, Dede diculik. Si Om Ultraman. Om Ultraman ganteng deh namanya deh. Pas tadi itu. Pengambilan data. Teknik pengambilan data. Maksudnya kumaha yuk? Ternyata.
Kak, izin ganti perangkat.
Kak, berapa menit lagi? Bentar. Semuanya sudah beres kah? Udah. Punya aku Egi dong lagi masih ngetik. Masih ngetik. punya aku dong diperiksa dong. Aku udah beres memberikan umpan balik konstruktif kepada si Udah. serigala. Tadi udah dibaca. Serigala berburu domba. Nah, kakak-kakak, tujuannya umpan balik ini adalah nanti kakak-kakak diharapkan bisa memperbaikinya ketika di bukti karya ya. Di sana ada saran-saran yang diberikan oleh teman. Kakak-kakak boleh dibaca koreksiannya apa, sarannya apa. Kemudian nanti bisa dipakai, diperbaiki di bukti karya. Pokoknya mah anu Ultraman mah sangat sempurna geus. Mantap Ultraman. Mantap pokoknya mah dah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Naon? Iya urang, bro. Tuh. Urang eueuh leungit di dinya eta nanti. Di dieu, bro. Hah? Serius? Oke, baik kakak-kakak untuk Urang memberikan umpan balik. Balik. Dicukupkannya. Nanti kakak-kakak bisa dibuka saran dan umpan baliknya dari teman yang lain. Kacamata nu running. Wah, kos ieu, kos bejat tukang laseuh. Oke, sekarang kita masuk kepada pengantar bukti karya. Nah, bukti karya ini sudah tersedia di dalam PMM kakak-kakak semua. Ada kan di bawah itu kan ada gambarnya nih, bukti karya. Nih. Kakak-kakak bisa cek sendiri di akun PMM masing-masing, itu ada bukti karya. Nanti ketika kakak-kakak mengupload tugas bukti karya, jika sudah divalidasi oleh Fasil, otomatis akan terupload di PMM kakak-kakak sendiri gitu ya. Jadi nanti ada aturannya. Oke. Topik pembahasannya yaitu yang pertama alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, yang kedua adalah mengunggah bukti karya di PMM. Yang pertama alur dulu. Nah, ini adalah lini masa atau perjalanan kakak-kakak selama mengikuti program PKG PJOK. Minggu ke-1 sampai ke-5 ada pembukaan dan pembelajaran asinkron dan tatap maya. Minggu ke-6 ada tatap muka, minggu ke-7, 10 asinkron dan tatap maya, minggu ke-11. Nah, minggu ke-11 ini adalah unggah dokumentasi bukti karya. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produksi orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya, video, maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, kalau misalnya ada referensi yang lain, silakan kakak cantumkan di referensinya gitu ya. Kalau misalkan file PDF berarti di bawah ada referensi dari mana saja.
Kalau video berarti dicantumkan juga nanti, dari siapa saja, referensinya, kemudian harus ada persetujuan, surat persetujuan, nanti Kakak-Kakak bisa dilihat di LMS-nya, di, bukti karya, di judulnya teh bukti karya, nanti ada draft bukti karya, kemudian nanti ada, mmm, surat pernyataan, nanti akan dicontohkan ya. Oke, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Oke, alurnya yang pertama, Kakak-Kakak bisa dibuka LMS-nya. Nah, di menu, course-nya ada bukti karya, di bawah semua modul. Di menu yang ada semua modul, peserta, kuesioner, itu ada bukti karya. Nanti Kakak-Kakak bisa buka itu. Kemudian, peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3, ada unggah draft bukti karya, menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama Fasil, kalau refleksi nanti ya. Terus berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Itu mah nanti setelah divalidasi. Nah, berarti yang pertama itu Kakak bisa buka di BK1 atau unggah draft bukti karya. Nah, harus diperhatikan juga mengenai periode pengumpulannya. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pedalaman pada LMS Diseminasi PKG PJOK 2024. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya, pastikan Anda mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nanti itu kan ada lembar pernyataan. Nah, Kakak di-download, kemudian nanti diisi. Ini kan dengan menandatangani formulir ini, nah yang ini yang kotak-kotaknya ini dicentang atau di-checklist. Checklist, kemudian nanti ada tanda tangan kepala sekolah dan nama Kakak sendiri. Nah, bukti karya ini ada tiga macam. Yang pertama itu praktik baik. Praktik baik itu adalah pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam bentuk PDF atau video. Ya, jadi praktik baik ini bukan praktik pembelajaran, ya, beda lagi, bukan ngajar, beda lagi. Tapi bisa berupa PDF, bisa berupa video. Kalau video, pengumpulannya itu melalui link, seperti biasa linknya yang dikopas. Kalau PDF berarti, refleksi mengajar, ya, itu bisa refleksi modul, bisa refleksi mengajar. Bukan refleksi, hasil pembelajaran PKG, bukan, tapi refleksi kakak-kakak mengajar. Itu bisa bentuk PDF. Kemudian yang kedua adalah praktik pembelajaran, yaitu proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun PDF aksi nyata. Nah, kalau ini bisa, berupa video, atau berupa PDF. Nantinya bisa, kayak aksi nyata yang divalidasi oleh PMM tuh, Kak. Jadi ada slide, apa ya, rencana pembelajarannya, kemudian langkah-langkah pembelajarannya, kemudian refleksi, pembelajarannya, dan terakhir ada foto pembelajaran. Itu adalah praktik pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada RPP atau modul ajar. RPP modul ajar ini, berupa PDF. Nah, Kakak-kakak boleh pilih salah satu, mau praktik baik, mau praktik pembelajaran, atau RPP atau modul ajar. Tidak perlu ketiga-tiganya. Cukup salah satu saja. Ini cara mengunggahnya. Nanti kita langsung praktek saja ya. Kakak-kakak bisa dilihat nanti di share screen saya di layar saya. Saya akan coba untuk membuka LMS peserta.
Cek. Kakak-kakak, adakah? Ada ya? Aman. Ada, tenang. Bentar kene. Bentar kene. Izin share screen LMS peserta. Bentar. Well. Oke, sudah dilihat ya di layar ada tampilan kakak-kakak kan seperti ini ya. LMS-nya ada beranda, modul, peserta, kuesioner, penilaian kinerja, bukti karya, dan penilaian bukti karya. Nah, kita yang pertama itu ke bukti karya terlebih dahulu. Diklik bukti karyanya. Nah, biasanya sebelum ke sini tuh nanti ada konfirmasi dulu, konfirmasi Gmail biasa. Masuk dengan belajar ID kayak gitu. Continue weh. Nah, nanti muncullah ini. Tadi yang pertama harus diperhatikan adalah periode pengumpulan. Periode pengumpulannya ini tanggal 18 sampai dengan tanggal 29. Ini berarti ada jeda waktu berapa lama nih? Lumayan ya, 18 sampai tanggal 29. Tapi 29 ini harus sudah finishing, artinya sudah diterbitkan di PM. Kalau bisa, kakak-kakak besok sudah mulai merancang draft bukti karyanya. Karena nanti akan melalui beberapa tahap, tidak langsung setelah divalidasi oleh Fasil itu tidak langsung diterbitkan gitu, tidak langsung diterbitkan, tapi akan ada tahap perbaikan terlebih dahulu, ada tahap perbaikan terlebih dahulu. Kecuali kalau memang sudah memenuhi semua kriteria dan Fasil menyetujui, bisa langsung terbit. Takutnya nanti kalau misalnya terlalu mepet ke tanggal akhir gitu ya, takutnya tidak bisa terupload di PMM gitu. Jadi kakak-kakak harus mulai dari sekarang nih, harus mulai disiapkan gitu ya. Jangan mepet-mepet waktunya karena ada beberapa langkah yang harus yang harus lalui gitu ya. Nah, di sini di layar ini ada unduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG pada tautan ini. Nah, yang ini diklik, kemudian nanti pindah nggak? Pindah ya layarnya, oke. Oke, kemudian nanti di make a copy. Nah, otomatis muncul di drive punya akun kita. Nanti diisi identitasnya. Kemudian di checklist yang kotak-kotak ini, dan terakhir tanda tangan kepala sekolah dan peserta, berarti nama kakak sendiri. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Di print heula atunya berartinya. Iya, di print heula. Yang Di print heula. Oke, di scan atau di foto juga nggak apa-apa, nggak di scan juga. Foto juga nggak apa-apa. Oke, setelah itu klik kerjakan. Nih di bawah ini ada klik kerjakan ya. Klik kerjakan. Nah, ada tampilan seperti ini. BK1 unggah draft bukti karya. Kategorinya pilih. Kakak-kakak mau apa? Mau praktik baik, mau praktik pembelajaran, atau RPP? Pilih, misalkan mau praktik baik. Nah, kalau praktik baik ini kan ada video, ada PDF. Pilih juga mau video atau PDF. Itu ya. Salah satu saja. Kalau PDF berarti unggah langsung ke sini. Kalau video berarti linknya, link YouTube-nya. Link YouTube-nya di paste di sini, judulnya apa, kasih deskripsi, terus jenjangnya apa nih. Kalau misalnya tidak berjenjang berarti tidak terkait jenjang, klik. Kalau SMA berarti SMA, SMK gitu, SD gitu ya. Ini mah fleksibel mengikuti punya kakak, bukti karya kakak. Temanya apa? Implementasi kurikulum merdeka, pengembangan diri, atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sarana dan prasarananya pakai atau tidak. Nah, ini adalah unggah lembar persetujuan bukti karya yang tadi di-upload, yang tadi di-download. Di sini uploadnya.
Ya, Kak. Paham ya? Oke. Well, Oke. itu yang Well, ditandatangan sama kepala sekolah itu kan ya? ya yang ditandatangan kepala sekolah. Ya itu Oke, ya. kita contoh yang RPP, misalkan yang RPP, bentuk karyanya PDF. Unggah we di sini PDF-nya, masukin ke situ, judul, deskripsi, tujuan itu seperti biasa diisi, jenjang, kemudian asesmennya apa, model pembelajarannya gimana, metode mengajarnya apa. Nah, ini tetap sama ada yang tadi ditanda tangan sama capsek sama peserta. Kalau sudah diupload dua-duanya PDF, RPP atau modul ajar dan surat pernyataannya, baru klik kumpulkan. Gitu. Nah, kalau sudah diklik kumpulkan, Kakak bisa dilihat di penilaian bukti karya di samping ini. Duh, harus ke Pasil berarti bentar. Nanti tampilannya akan berubah lagi. Bentar ya. Nanti kalau misalnya sudah di-upload, status ini kan belum dikerjakan ya. Status ini kan belum dikerjakan nih, yang ini. Nanti kalau udah dikerjakan mah, statusnya bakalan jadi sedang ditinjau. Gitu. Sedang ditinjau. Nah, berarti itu lagi diperiksa oleh Fasil kalau sedang ditinjau. Beda lagi kalau misalnya sudah dikoreksi sama Fasil, misalnya harus ada yang diperbaiki nih. Nanti Fasil akan menuliskan di sana ya apa aja yang harus diperbaikinya, kemudian, Kakak harus diperbaiki gitu ya. Kemudian upload ulang kayak barusan, langkah yang barusan. Tapi tidak perlu ngedownload lagi yang lembar pernyataan, tinggal kerjakan, upload ulang gitu. Nah, setelah diupload ulang, kalau misalnya, karyanya sudah disetujui oleh Fasil, statusnya akan berubah di sini. Bukan sedang ditinjau lagi, tapi sudah divalidasi. Nah, kalau sudah divalidasi, tinggal menunggu diterbitkan di PMM. Gitu. Kalau, tinggal nunggu di PMM, tinggal nunggu paling nggak akan lama, bisa sehari itu langsung terbit di PMM, bisa juga hari besoknya kalau misalnya banyak, peserta lain juga gitu ya, ngantri kan, ini se-Indonesia gitu ya. Jadi, dicek aja secara berkala apakah sudah terbit atau belum. Kalau sudah terbit di PMM, nanti statusnya ini bukan, sudah divalidasi lagi, tapi sudah terbit. Nah, statusnya kalau memang sudah terbit, kakak-kakak nanti tinggal dibuka aja PMM-nya. PMM yang di HP itu ya, aplikasi PMM. Nanti klik bukti karya, di situ akan ada karya kakak-kakak semua. Nah, tinggal di copy paste aja. Misal gini ya, aku buka punyaku ya. Oke, saya share screen lagi. Nah, kalau status di bukti karyanya sudah terbit misalkan, nanti kakak-kakak buka PMM-nya, kemudian cari di menu bukti karya yang ini. Nih, inspirasi terus bukti karya, klik aja. Setelah itu, cari karya saya. Nah, ini misalkan, kalau praktik baik berarti nanti munculnya di praktik baik. Kalau nanti praktik pembelajaran berarti munculnya di praktik pembelajaran. Kalau modul ajar berarti nanti munculnya di modul ajar. Nih ini kan modul ajar yang ini ya. Dibuka, ini ada bagikan di sini. Klik bagikan, salin tautan. Nah, yang salin tautan ini berarti, linknya disalin atau di-copy. Setelah itu kakak-kakak buka ke bentar, bolak-balik akun nih. Setelah disalin tautannya, buka lagi ke LMS. Buka lagi ke LMS. Tautannya nanti dikirim ke sini.
berbagi bukti karya, BK3. Nah, di berbagi bukti karya ini, nanti kakak-kakak tinggal paste aja link yang sudah tadi di copy. Tinggal paste aja linknya, terus kirim jawaban. Nah, setelah itu mah udah beres. Nanti untuk melihat status, kakak-kakak bisa melihat di penilaian bukti karya. Saya share yang fasil ya. Ribet. Fasil ini. Penilaian bukti karya. Nanti saya bisa melihat progres pengerjaan bukti karya kakak-kakak itu di sini. Ada yang raise hand kah? Oke, Kak Iqbal siap. Nah, di sini akan terlihat progres pengerjaan bukti karyanya. Misal Kak Egi, kan ini kan belum dikerjakan ya. Nah, belum dikerjakan, terus nanti waktu unggahnya akan terlihat kapan, nilainya berapa gitu ya. Nanti, kalau statusnya berubah misalkan, sudah terbit. Nah, sudah terbit, berarti, saya juga bisa melihat di sini, kakak-kakak ya. Jadi, kalau misalnya ada yang tertinggal, nanti akan saya, WA terus ya yang belum mengumpulkan, belum mengerjakan, nanti akan saya WA terus karena ini memang syarat, kakak-kakak lulus gitu ya, salah satunya ini gitu. Kalau misal ini bobotnya banyak sekali, bobotnya besar, berapa persen gitu. Jadi, kalau misalnya kakak-kakak tidak mengerjakan bukti karya ini, takutnya persentase kelulusannya menurun. Iya, Kak Bahrul. Mau nanya, Iya, boleh. itu kan kita bisa milih ya, ada 3 ya? apa? Ada praktik baik gitu ya. Ya. Ada RPP modul gitu, terus ada video yang itu ya. Nah, kalau misalkan perbaikan nih, kalau misalkan video perbaikan berarti harus bikin video ulang tuh. Iya. Iya, betul. Astagfirullah. Jadi pilih yang memang, sekiranya tidak merepotkan Kakak sendiri ya. Ya udah Yang modul. simple aja, Ultraman yang simple. Ya udah modul ya. Oke. Kita Modul ikutin baru fasil, modul. ikutin fasil kita aja. Modul sama ada 2 karya tuh. Modul ya barudak, yuk barudak. Ya, gitu ya. Ya, Triknya gitulah. bisa kakak-kakak cari sendirilah ya. Oke. Jadi nanti otomatis ketika memang sudah divalidasi oleh Fasil, akan langsung terbit di PMM. Kakak-kakak tidak perlu ngupload di PMM gitu ya, di bukti karya. Tinggal disalin aja linknya yang kayak tadi, bagikan, terus copy, link gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke ini. Oke lah, sampai situ dulu lah, paham nggak? Nah ini ada status ya, sedang ditinjau. Ini berarti kakak-kakak sudah mengupload. Kalau sedang ditinjau, sudah mengupload tapi lagi diperiksa oleh Fasil gitu. Kalau sedang ditinjau. Nah, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik. Jadi, kalau misalnya belum sesuai karyanya, nanti akan ada keterangan di bawah. Misal, kalau di modul ajar misalkan tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran misalkan atau asesmen yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan. Ya nanti akan secara rinci gitu oleh Fasil dijelaskan kurangnya apa. Jadi kakak-kakak nanti tidak akan kebingungan, saya harus memperbaiki apa gitu ya. Nanti insya Allah lah nanti saya akan perinci. Oke, kemudian, nah jika perlu perbaikan di statusnya itu yang tadi Tea, ada perlu perbaikan. Dilihat aja nanti statusnya gimana, apakah sudah sesuai atau perlu perbaikan, nanti dilihat ya. Nah, kalau perlu perbaikan berarti harus diperbaiki kan? Ulangi lagi, perbaiki. Nah, di bawahnya Teh yang tadi kerjakan gini kan. Ulangi lagi, upload lagi, diulangi lagi gitu ya dari awal, masih sama. Kemudian ini menunggu terbit, kalau misalnya menunggu terbit berarti sudah validasi, udah diokehkan sama Fasil, udah disetujui, tinggal menunggu terbit.
Nah, ini menunggu terbit, berarti tidak perlu diperbaiki kalau menunggu terbit. Nah, kalau sudah diterbitkan oleh PMM, otomatis nanti akan ada notifikasi seperti ini. Bukti karya telah terbit. Sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman sejawat. Lihat bukti karya Anda di PMM melalui tombol di bawah ini. Nah, kalau misalnya nggak muncul notifikasi seperti ini, bisa dengan cara yang tadi, yang di share screen, buka PMM, klik bukti karya gitu ya, tinggal dilihat nanti bagian apa, modul ajarkah, praktik baikkah, atau, praktik pembelajaran. Lihat bukti karya, misalkan diklik, lihat bukti karyanya, masih sama kayak tadi yang saya praktekkan, salin link gitu ya, nanti untuk ditautkan di LMS. Nah, copy linknya, kemudian buka BK3 atau berbagi bukti karya, hanya mempastekan, apa namanya, link gitu ya. Hanya mempastekan saja gitu, seperti ketika kakak-kakak menjawab pertanyaan pemantik di LMS sebelum-sebelumnya, sama seperti itu. Nanti kakak-kakak bisa melihat bukti karya orang lain, yang udah ngirim link di situ berarti sudah selesai bukti karyanya, sudah divalidasi gitu ya, sudah terbit di PMM, gitu. Bisa dilihat nanti bukti karya punya Kak Bahrul misalnya, bisa diklik link itu, punya Kak Egy, punya siapa, nanti silahkan untuk berbagi umpan balik di bukti karya, teman sejawat. Misalkan Kak Bahrul membuka link, bukti karya yang Kak Egy, nanti dikasih umpan balik di bawahnya, misalkan karya Kak Bahrul seperti apa, karya Kak Egy seperti apa, gitu. Oke, hanya itu kakak-kakak pengantar untuk bukti karya, intinya kakak-kakak nanti memilih 3 bukti karya, salah satu dari 3 bukti karya, boleh RPP atau modul ajar, boleh praktik baik, boleh praktik pembelajaran. Ada perbaikan, jadi sekiranya yang memang tidak merepotkan kakak-kakak, apa nih misalnya membuat apa gitu ya, RPP atau modul ajar atau praktik baik juga bisa berupa PDF, praktik pembelajaran juga bisa berupa PDF. Silakan, apakah ada yang mau bertanya mengenai bukti karya? Adakah? Kak Egy? Ya Kak, mau tanya untuk bukti karya, semisal saya akan ambil yang modul ajar gitu ya. Di isinya itu harus disertai tanda tangan kepala sekolah dan guru mata pelajaran, kemudian tampilannya boleh polosan atau dikasih desain-desain yang menarik gitu, buatnya di Canva atau di aplikasi yang lainnya, gitu Kak. Oke. Satu-satu ya, untuk RPP atau modul ajar, apakah tanda tangan? Iya, tanda tangan. Tanda tangan Capsek dan tanda tangan guru mapel. Kemudian untuk kreativitas itu dikembalikan ke kakak-kakak, ya. Tidak ada, kewajiban harus direka-reka, diwarnain, dikasih gambar apa, tidak. Yang penting, komponen-komponen yang ada di modul ajarnya, ada gitu ya, tidak harus sesuai lah, harus sesuai dengan, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kayak kan sekarang mah kita pakainya backward design ya. Nah, pakai yang itu, gitu. Pokoknya yang sesuai dengan, kita pelajari gitu ya. Kalau misalnya mengikuti langkah-langkahnya sih, insya Allah ya bisa kakak-kakak, yang penting, kita ke tujuan, itunya apa, acuannya ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian asesmen, ingat ya, tujuan pembelajaran, asesmen, baru ke langkah-langkah, gitu. Nah, untuk media, kemudian metode, model itu tambahan saja. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Cukup? Sebentar ya.
Oke, langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video, klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Sudah bisa ya untuk ini mah ya, langkah-langkah menautkan video link YouTube mah. Ya bisa lah. Yang penting setelannya tidak untuk pribadi, kemudian sudah selesai penguploadannya. Nah, kalau video seperti ini berarti videonya masih untuk pribadi atau privat. Jadi harus dirubah setelannya. Ini cara merubahnya sudah bisa lah ini mah ya. Ini. Oh, ini jika memang ada kendala ya yang ini. Memiliki hak cipta. Biasanya itu di latar musik. Kemudian ya hak cipta lah, copyright. Untuk menghindari copyright, polosan saja ya. Polosan saja, tidak perlu dikasih musik, tidak perlu apa ya? Takutnya kan copyright, susah juga kalau misalnya kena copyright. Nanti videonya nggak bisa dibuka. Bukti karya, oke. Nanti kakak-kakak bisa lihat di PMM ada tentang bukti karya. Kalau mau mengeksplor gitu ya, apa itu bukti karya, kemudian mencari tahu bukti karyanya seperti apa yang baik itu bisa dibuka di PMM. Ini. Udah cukup ya? Ada pertanyaan dulu nggak tentang bukti karya ini? Ayo nanya. Nanya. Ya. Ini kan saya udah ngedownload yang tadi lembar pernyataan peserta PKG PJOK yang itu. Nah, Ya. saya diisi dah nama peserta, instansi peserta. Berarti instansi peserta mah Dinas Pendidikan meureun. Ya. Tahun pendidikan udah bla 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 semua, tinggal yang terakhir tanggal pengambilan gambar anak, foto atau video. Nah, sedangkan kan jenis bukti karyanya ini saya pilihnya modul ajar. Kumaha tuh eta tanggalna? Tong diisian. Oh, tong diisi. Kalau nggak dipakai mah. Iya, kalau nggak dipakai mah, kalau nggak diisi mah strip we. Oke lah kalau begitu tuh. Sip. Udah itu doang. Aman lah ya. Bisa. Kalau bisa gercep ngumpul kena. Jadi sebelum tanggal 29 teh udah selesai gitu. Duh. Kak Karani. Jadi kieu kepala sekolah saya Tepan seminggu ini nggak bisa ke sekolah. Kumaha gercepna tuh. Nggak bisa minta tanda tangan. Pakai tanda tangan ini bisa. Elektronik bisa. Tuh semua sekolahnya. Tanda tangan TTE. Jangan TTE. Ya. TTE-nya. Bisanya. Bisa. Oke. Oh enggak tanda tangan yang di-scan. Berarti plus capnya juga ya? Iya. Oh sama capnya oge? Iya. Oh ada, tenang. Cap mah tadi bawa meureun. Ya, cap lagi udah di-scan. Ditahan ku Abah. Naon dia tuh. Cap lagi udah di-scan, tenang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah saya mah. Tinggal tugas-tugas yang belum ya. Tanyanya sambil berjalan nggak apa-apa ya. Iya. Sambil berjalan, Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Nah, Tadi kita mau rekam jam berapa ya? Lupa nggak jam ditulis 3. ya. Kak, itu yang RTL harus diperbaiki sebelum diupload. Tugas yang Perbaiki RTL, RTL. yang program yang kombel yang tadi Kenapa? dianalisis. Itu Oh kan enggak, Hah? itu aja. Upload aja Kak, upload aja. Upload aja langsung ya. Oh. Siap. Nanti yang Itu diperbaiki tugas-tugas yang bukti karya. sekarang tugas-tugas Ya, Abah udah cari semuanya kan namanya. belum. Masih ada Belum. beberapa. Masih Air ada merah. beberapa. Iya, Oh berarti berenang anu di pasir luntur meureun warnanya. Kan jadi apa Hah? mah hijau semua. Hah? Warnanya luntur meureun di pasir. Nih, tulis. Oh. 2.6D. Tuh, karena mah eta teh udah 26. Ini belum masuk. Ngan pedah eta teh. Stop. 26E belum. Oh. 31C1 belum. Refleksi kan tadi ya? Tentang refleksi kan 26 itu. 26E refleksi. Oh, Belum udah, di sini. udah upload cuman pas telaten teh. Teu aya tapi nada. Oh. Apa tos teu tiasa ngupload gitu. Waktunya udah habis gitu. Ya, beneran. Udah pas upload teh dikasih keterangan LED. Banyak ya 31C, 31C2, 31D. Terus anu ayeuna meureun tah RTL RTL. 2. RTL 2. Sareng nu eta engke bukti karya meureunnan. Oh. Ya. Bukti karya teh pilih salah satu, katanya. Modul ajar. Modul Pilih ajar. salah satu. Iya, pilih salah satu aja. Kira-kira anu termudah lu mana? Tergantung sih. Tergantung nganggapnya yang mana. Kalau Rani mah dulu modul ajar. Modul ajar. Ya, Rani mah dulu modul ajar. Oh. Aya anu ieu oge aya anu aksi nyata gitu siga dina topik PMM geuningan. Bikin aksi nyata pembelajaran, engke aya fotona, foto keur ngajar, engke teh gitu. Foto-foto video-video mau ada dapat. Bade foto-foto, bade video-video gitu. Lamun video mah berarti teu kudu ngadamel slide presentasi, teu kudu ngadamel PPT. Lamun foto berarti kudu di PPT-an, PowerPoint-an. Lamun milih modul ajar naon bae? Hah? Lamun milih modul ajar naon bae? Modul ajar henteu seperti biasa eta modul ajar mah kitu kan rancangan pembelajaran hungkul. Aya foto, teu aya foto, teu aya video teu aya. Aya, tanya foto kegiatan aya. Henteu. Jadi eta mah kan rancangan pembelajaran aja. Iya. Jadi encan dilaksanakeun aya RPP mah beda jeung pembelajaran, praktik pembelajaran. Kalau praktik pembelajaran mah dilaksanakeun si RPP eta teh gitu. Oke, kakak-kakak, kita foto yuk. Cek. Siap. Cek semuanya. Bisakah foto? Kakak kong diangkut ya. Egi. Saya keur ngerjakeun ieu nu tadi. Mantap, langsung OTW. Kak Egi. Supaya Siap. saya bisa bebas deui di rumah.
So, Kak Bahrul fotonya. Aya teu Yuk. videona Kak Bahrul. Tah, Aya, Iqbal. kayak gitu aya. Ieu puguh video game tos diaktifkeun kamerana. Tuh aya teu kaciri. Kak Iqbal di jalan. Tah, lainnya naik motor. Kena motor Kak Iqbal. Apa gue hujan? Oke, foto. Yuk. Foto. Pose. Siap. 1, 2, 3. Aya pocong beureum. Tah kayak kita aya tah kayak kita Kak Bahrul balik ganti. Ayo deui. Yuk, siap. Siap. 1, 2, 3. Dei. Sekali dei. Sakali deui. Yuk. Lah, hilang. Sarani, Kak Ino, Kak Iqbal sama Kak Kokom. Ah, iya deh. Nah, Yuk, Sok siap. pose siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, sip. Terima kasih kakak-kakak. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan tugas, dalam menyelesaikan program PKG ini dengan baik. Sehat-sehat semuanya ya. Oke, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kakak. Ya, dadah. Boleh live. Iqbal hujanan eta? Hujan di mana hujan eta posisi?